Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran matematika bersama Ibu Haifa. Pembahasan kali ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu tentang persamaan linier satu variabel atau kita singkat dengan PLSV. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang pengenalannya dulu ya, biar kalian tahu apa sih PLSV itu. Dan perlu kalian ketahui, ini adalah materi terakhir di kelas 7 semester 1. Jadi, mulai saat ini kalau sudah ada materi terakhir, kalian harus lebih giat lagi belajarnya. Ya, karena berarti kita akan menuju ke ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ya. Semangat ya. Oke, kita lihat dulu apa sih yang namanya PLSV itu ya. Jadi dalam PLSV itu atau persamaan linier satu variabel itu ada yang namanya kalimat. Kalimatnya ada dua. Nih, perhatikan di sini ya. Ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka, apa sih kalimat terbuka itu? Perhatikan di sini. Ini definisinya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan benar atau salah. Jadi kalau ada sebuah kalimat yang kita tidak tahu itu benar atau salah, maka itu namanya kalimat terbuka. Misal gini ya, contohnya jika X ditambah 1 ya adalah 8. Nah, misal ada kalimat seperti ini. Ini contoh kalimat terbuka ya. Jika X ditambah 1 adalah 8. Nah, maka di sini kalimat ini memang belum sempurna dan juga kita nggak tahu apakah benar X ditambah 1 adalah 8. Ya. Nah, kenapa kita nggak tahu ini benar atau salah? Karena ketika X-nya kita ganti dengan 7, maka kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Tapi kalau X-nya kita rubah dengan angka selain angka 7, berarti tentu saja jawabannya adalah salah ya. Nah, inilah yang namanya kalimat terbuka. Jadi kita nggak tahu kalimat itu salah atau benar. Biasanya kalau kalimat terbuka itu di dalamnya ada variabel. Karena masih ada variabel, kan kita nggak tahu benar atau salah ya. Jelas ya. Nah, beda dengan kalimat tertutup. Kalau kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Sudah jelas ini salah, ini benar. Contohnya misal ini. Jika 8 dibagi 2, maka hasilnya adalah 16. Nah, di sini benar apa salah? Salah ya. Maka ketika kita tahu ini kalimatnya bernilai salah, itu namanya kalimat tertutup karena kita tahu ini salah. Misalnya gini lagi. Jika 8 dibagi 2 maka hasilnya adalah 4. Jadi betul apa salah? Betul. Nah, itu juga kalimat tertutup ya. Paham ya? Jadi kalimat terbuka itu kalimat yang belum bisa kita tentukan salah atau benar karena di dalamnya ada variabel, biasanya gitu. Tapi kalau kalimat tertutup itu kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya, tidak ada variabel di situ. Contohnya lagi gini misalnya kalimat tertutup. Ibu kota negara Indonesia adalah Semarang, contohnya. Betul apa salah? Salah. Nah, berarti itu kalimat tertutup. Karena kita tahu itu salah, ya. Jelas ya? Itu bedanya. Oke? Nah, sekarang kita udah tahu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kenapa sih kita harus tahu kalimat terbuka dan tertutup? Itu biar kita bisa membayangkan tentang persamaan linier satu variabel. Seperti yang Ibu bilang bahwa di kalimat terbuka, kenapa kita nggak tahu itu benar atau salah? Karena biasanya di situ ada variabel. Nah, di PLSV inilah kita diajarkan bagaimana cara mencari variabel ya dalam kalimat terbuka sehingga kalimat tersebut nanti bernilai benar. Itu tujuannya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan ciri-ciri persamaan linier satu variabel. Jadi biar kalian lebih jelas apa sih PLSV itu, perhatikan ciri-cirinya. 1. Dia menggunakan tanda sama dengan. Perhatikan, harus pakai sama dengan.
Kenapa sama dengan? Karena namanya juga persamaan. Jadi pakai sama dengan. Tidak boleh pakai kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Itu nggak boleh pakai ini ya. Harus pakainya apa? Sama dengan aja. Kemudian hanya memiliki satu variabel. Artinya ada satu huruf atau satu variabel dalam persamaan tersebut. Kenapa Bu cuma satu? Ya, judulnya aja satu variabel, ya. Jelas ya. Jadi cuma satu variabel. Kemudian yang ketiga, pangkat dari variabelnya itu adalah 1. Nggak boleh pangkat kuadrat, nggak boleh pangkat 3, nggak boleh pangkat 4, harus pangkat 1. Contoh nih, contoh dari persamaan linear satu variabel itu adalah X ditambah 7 sama dengan 9. Nah, ini contoh persamaan linear satu variabel. Kenapa? 1, dia pakai sama dengan. Kedua, variabel cuma satu di sini kan, X aja, nggak ada lagi variabel yang lain. Ketiga, pangkat dari X-nya adalah 1. Di sini sebenarnya kalau tidak ada pangkatnya itu namanya pangkat 1, ya. Oke, jelas ya. Nah, itulah contoh persamaan linear satu variabel. Coba sekarang kalian perhatikan di sini. Kita tentukan ini persamaan linear satu variabel bukan. Misalnya Ibu punya persamaan gini, X ditambah Y sama dengan negatif 6. Coba Ibu mau tanya, ini persamaan linear satu variabel bukan? Apa? Iya, bukan ya. Ini bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa bukan? Karena di sini ada dua variabel. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ada X, ada Y. Berarti ada dua variabel. Kalau ada dua variabel, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya hanya satu variabel. Ya. Kemudian yang kedua, misal Ibu punya kalimat seperti ini. X kuadrat dikurangi X ditambah 1 sama dengan 0. Misal, ini persamaan linear satu variabel bukan? Iya, ini juga bukan ya. Kenapa bukan? Karena di sini ada variabel yang pangkatnya kuadrat. Ya, nggak boleh. Pangkatnya harus pangkat 1, yaitu X aja, Y aja. Nggak boleh lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, misal Ibu punya gini, X dikurangi 7 kurang dari 8. Ini persamaan linear satu variabel bukan? Ya, apa jawabannya? Iya, ini juga bukan. Kenapa bukan? Karena tandanya pakai kurang dari. Nggak boleh pakai kurang dari, nggak boleh lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, nggak boleh. Kenapa? Karena harusnya pakai sama dengan ya, nggak boleh pakai yang lain. Coba yang keempat, misal Y dikurangi 2 sama dengan 16. Ini persamaan linear satu variabel bukan? Ya, apa jawabannya? Iya, betul ya. Yang ini baru persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena satu dia pakai tandanya sama dengan variabel cuma satu, yaitu Y aja, dan pangkat dari Y itu adalah 1 ya. Jadi seperti itu ciri-ciri persamaan linear satu variabel. Ini pengenalan, jadi cuman itu ya. Ibu harap kalian bisa ada yang masuk tentang persamaan linear satu variabel ini dengan tadi perbedaan kalimat terbuka dan tertutup, kemudian ciri-cirinya, kemudian kalian bisa membedakan mana yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan ya. Kalian bisa membedakan mana kalimat yang salah, mana kalimat yang benar. Kalian bisa membedakan mana kalimat terbuka dan mana kalimat tertutup. Oke? Jelas ya? Kalau begitu sekian materi dari Ibu. Harus selalu semangat. Ibu tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada kalian bahwa Allah akan terus memberikan jalan untuk orang yang mau berusaha. Jadi tetap semangat belajarnya. Jangan malas, jangan putus asa. Semua Ibu yakin pasti bisa ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.